Selamat hari Selasa, tanggal 4 November 2025. Selamat berjumpa kembali Amang Inang dan saudara-saudariku di dalam renungan harian HKBP Resort Surabaya Selatan. Senang rasanya kita boleh berjumpa di dalam renungan harian di hari ini. Kami, Pendeta Daniel Lumban Gaol, berdoa dan berharap kiranya Amang Inang semuanya dan saudara-saudariku boleh di dalam keadaan baik dan di dalam keadaan penuh dengan sukacita. Untuk itu Amang Inang dan saudara-saudari, sebelum kita menjalani pekerjaan dan aktivitas kita di hari ini, mari kami mengundang Amang Inang dan saudara-saudariku untuk terlebih dahulu mendengarkan renungan harian untuk hari ini. Untuk itu mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Bapa, pada hari ini Engkau memberikan kebaikan kepada kami. Kami boleh masuk di hari yang baru, di dalam semangat yang baru pula Tuhan, dan penuh dengan sukacita. Engkau melindungi dan menyertai kami, sehingga kami Tuhan boleh terlindung melewati malam saat kami beristirahat dan masuk di pagi hari yang indah ini Tuhan, dengan nafas baru, dengan kesehatan yang baru, dan hal-hal baik lainnya Tuhan. Untuk itu, sebelum kami melanjutkan kegiatan dan pekerjaan kami di hari ini, kami hendak terlebih dahulu disapa oleh firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami umat-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi ayat renungan bagi kita di hari ini didasarkan pada Psalmen 68 ayat 21 atau Mazmur 68 ayat 21. Psalmen 88 ayat 21 songonoma didok disi. Debatani akahatuau do debatatai jala guru di Tuhan Jehovah do akahaluaon sian hamatean. Debatani akahatuau do debatatai jala guru di Tuhan Jehovah do akahaluaon sian hamatean. Allah bagi kita adalah Allah yang menyelamatkan. Allah Tuhanku memberi keluputan dari maut. Allah bagi kita adalah Allah yang menyelamatkan. Allah Tuhanku memberi keluputan dari maut. Demikianlah firman Tuhan Allah. Amang Inang dan saudara-saudariku, pada suatu hari Daniel bangkit dari tidurnya karena terburu-buru. Ternyata ia menyadari bahwa ia telah terlambat untuk berangkat bekerja. Ia segera bangkit dari tempat tidurnya, ia segera mandi, ia segera menyiapkan segala yang perlu, dan langsung saja ia tancap gas sepeda motornya itu untuk segera meluncur ke tempat kerjanya. Tetapi di tengah perjalanan, ia berjumpa dengan lampu merah. Ia bingung karena ia sedang buru-buru untuk segera tiba di kantornya, tetapi entah mengapa hatinya berkata untuk jangan melanggar lampu merah itu. Saat ia memutuskan pada akhirnya untuk tidak menarik gas sepeda motornya itu, tidak berselang lama, tiba-tiba truk dari arah yang berseberangan menancap gas begitu cepat, begitu mengebut kencang. Ternyata karena remnya sedang blong, sampai-sampai truk itu harus menabrak rumah yang ada di situ agar boleh berhenti. Daniel yang melihat peristiwa itu langsung tersontak. Ia terkejut, tetapi ia juga sekaligus termenung. Sambil bergerak untuk membantu supir truk yang mengalami kecelakaan itu, ia berkata di dalam hatinya, "Kalau saja aku menerobos lampu merah ini, maka mungkin saja nasibku akan seperti rumah itu yang ikutan ditabrak oleh truk ini." Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sesungguhnya manusia adalah makhluk yang memiliki keterbatasan di dalam kehidupannya.
Sesungguhnya manusia adalah makhluk yang perlu kita sadari bahwa tidak mampu melakukan segala hal. Bahkan hakikat yang terbatas ini sesungguhnya telah diperlihatkan sejak di dalam kitab Kejadian, sejak saat manusia diciptakan oleh Tuhan, di mana firman Tuhan berkata, semua yang ada di Taman Firdaus boleh dimakan, tetapi asal jangan buah pohon pengetahuan. Justru letak kejatuhan manusia adalah di saat ia tidak mampu menyadari dirinya yang terbatas itu. Justru letak kejatuhan manusia adalah saat ia tidak mampu menyadari bahwa dirinya sesungguhnya tidak bisa memiliki segala yang ia mau, karena ada yang disebut dengan keterbatasan di tengah-tengah kehidupan manusia. Tetapi jika manusia menyadari bahwa dirinya adalah makhluk yang terbatas, maka di sanalah letak kebijaksanaan, supaya manusia semakin boleh menyadari dan menjalani kehidupan dengan sebaik-baiknya. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Amang Inang dan saudara-saudariku, Mazmur 68 ayat 21 yang menjadi renungan di hari ini hendak berbicara kepada kita bahwa di dalam firman Tuhan ini Allah lah yang merupakan sang penyelamat di tengah-tengah kehidupan kita. Bukan saya, bukan Anda, bukan semua yang ada di dunia ini selain daripada Allah yang terbatas itu. Bukan jabatan yang sementara itu, bukan harta yang bersifat fana itu, tetapi keselamatan ialah berasal dari Allah saja. Inilah yang hendak kita lihat dan hendak disampaikan oleh pemazmur yang dituliskan oleh Daud, di mana Daud beserta dengan bangsanya saat membawa tabut perjanjian Allah dan hendak memindahkan ke Yerusalem, dan hingga akhirnya berhasil dan tiba di sana, itu bukan karena Daud, itu juga bukan karena bangsanya, tetapi itu boleh terjadi karena Allah yang menuntun perjalanan mereka, sehingga mereka boleh sampai dengan selamat di tempat tujuannya, itu Yerusalem. Amang Inang dan saudara-saudari yang terkasih, apakah perjalanan Daud dan bangsanya saat membawa tabut perjanjian itu menuju Yerusalem, apakah jalan yang mereka lalui itu mulus-mulus saja? Tidak. Mereka tidak berjalan di jalan yang mulus-mulus saja. Mereka harus berjumpa dengan musuh dari bangsa luar, atau bahkan jangan-jangan mereka harus berjumpa dengan musuh yang ada di dalam bangsanya sendiri. Tetapi sekalipun perjalanan itu tidak mulus, perjalanan yang harus dilalui oleh Daud dan bangsanya tidak mulus, toh pada akhirnya mereka sampai juga di Yerusalem itu. Mereka tiba juga membawa tabut perjanjian itu. Jadi jangan kita keliru. Bukan berarti ketika jalan yang kita lalui, bukan berarti kehidupan yang kita tempuh, yang kita lalui itu berkerikil, berbatu, naik turun, itu tidak berarti Tuhan tidak ada bersama-sama dengan kita. Karena Daud dan bangsanya di dalam firman Tuhan ini sesungguhnya melalui jalan yang serupa pula. Tetapi yang menarik di sini adalah sekalipun jalan itu tidak mulus, Ia, yaitu Tuhan kita, bersama-sama dengan umatnya. Ia, yaitu Tuhan kita sang penyelamat, bersama-sama dengan kita. Melewati jalan yang tidak mulus itu. Melewati jalan yang berliku-liku itu. Melewati jalan yang naik turun itu. Tuhan bersama dengan kita. Tuhan yang menyelamatkan kita. Amang Inang dan saudara-saudari yang terkasih, bukankah di dalam kehidupan kita pun kita boleh merasakan hal yang serupa?
Bukankah sesungguhnya kehidupan kita pun adalah bagian dari mana Tuhan yang sedang menghantarkan kita di tengah-tengah kehidupan kita? Kita mungkin tidak seperti yang tertulis di dalam firman Tuhan sedang membawa tabut perjanjian menuju Yerusalem pada hari ini. Kita mungkin tidak sama seperti Daud yang sedang membawa tabut perjanjian bersama-sama dengan bangsanya menuju Yerusalem. Tetapi yang perlu kita lihat adalah bahwa di dalam firman Tuhan ini kita tidak perlu harus sampai di Yerusalem dulu untuk bersyukur kepada Allah dan menyatakan bahwa memang betul Allah lah yang pemberi keselamatan di tengah-tengah kehidupan kita. Tetapi kita perlu menyadari bahwa bagaimana kita bisa dari tahun ke tahun tiba, dari bulan ke bulan tiba, dari minggu ke minggu tiba, dan bahkan dari hari yang satu ke hari yang lainnya tiba, itu semua karena Tuhan yang menghantarkan kita dengan selamat. Betul memang Amang Inang dan saudara-saudariku, bahwa hari-hari yang kita lalui tidak mulus-mulus saja. Minggu-minggu yang kita lalui tidak mulus-mulus saja. Bulan-bulan yang kita lalui tidak mulus-mulus saja. Atau bahkan tahun-tahun yang kita lalui tidak mulus-mulus saja. Tetapi toh pada akhirnya kita boleh selamat dari itu semua. Kita tetap boleh kembali ke tempat tidur kita. Kita tetap boleh masuk di hari yang baru, minggu yang baru, bulan yang baru, tahun yang baru pula. Bukankah ini menjadi alasan yang penting bagi kita untuk melihat dan mengingat bahwa ternyata sekalipun kita melalui yang tidak mulus itu, Tuhan menibakan kita di hari yang baru. Tuhan menibakan kita di minggu yang baru. Tuhan menibakan kita di bulan yang baru. Tuhan menibakan kita di tahun yang baru. Apakah ada orang yang tidak sampai kepada hari yang baru, kepada minggu yang baru, kepada bulan yang baru, atau bahkan tahun yang baru? Ada. Tetapi kita adalah orang-orang yang boleh sampai kepada hari, minggu, bulan, dan tahun yang baru. Itu patut. Meskipun itu terkesan sederhana, tetapi itu patut menjadi bagian dari ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Bahwa sekalipun kita mengalami yang tidak mulus itu, mengalami yang berlika-liku itu, tetapi kita dihantarkan kepada hari yang baru. Dan itu semua, Amang Inang dan saudara-saudariku, bukan terjadi karena kekuatan kita, bukan karena kekuatan saya, kekuatan Anda, tetapi itu semua karena kekuatan Tuhan. Ialah yang memimpin kita, Ia jugalah yang sesungguhnya menghantarkan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, maka pada hari ini, mari kita diajak melalui firman Tuhan di dalam Mazmur ini untuk melibatkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Mungkin kita selama ini telah mengabsenkan Tuhan dari kehidupan kita. Mungkin kita selama ini telah membiarkan diri kita sendiri yang memimpin kehidupan kita. Mungkin kita selama ini tidak terlalu peduli betapa penting kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Tetapi pada hari ini kita diajak untuk melibatkan Tuhan terlebih dahulu di dalam kehidupan kita. Untuk melibatkan Tuhan terlebih dahulu memimpin kita di depan kita. Supaya Ia yang memimpin kehidupan kita pada hari ini. Hari yang baru yang telah Tuhan berikan kepada kita di hari ini, mari kita persilahkan Tuhan yang menjadi pemimpin di tengah-tengah kehidupan kita di hari ini. Agar Ia yang mengantarkan kita menemukan berkat-berkat, agar Ia yang mengantarkan kita sebagaimana Ia mengantarkan hambanya dan bangsanya untuk menerima segala yang kita perlukan di hari ini. Demikian juga saat kita hendak berangkat bekerja di hari ini, ataupun bahkan kita hendak bersekolah di hari ini, mari kita melibatkan Tuhan agar Ia yang menuntun kita keluar dari rumah kita, dari tempat tinggal kita, dan boleh kembali lagi ke rumah kita
untuk beristirahat atau bahkan berjumpa dengan saudara-saudari kita, anak-anak kita, orang tua kita, atau keluarga yang kita kasihi. Untuk itu, Amang Inang dan saudara-saudariku, marilah kita ingat Allah lah sumber keselamatan kita, dan Allah lah yang meluputkan kita dari segala maut. Tuhan Yesus yang memberkati kita semua. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada hari ini Engkau telah menyapa kami. Betapa baiknya Engkau Tuhan, di mana Engkau mengingatkan kami sebelum kami melangkahkan kaki kami keluar dari tempat tinggal kami, bahwa kami perlu menyerahkan kehidupan kami kepadamu saja. Tuhan, pada hari ini kami mau memanggil Engkau untuk terlebih dahulu memimpin kehidupan kami. Sebagaimana Engkau Tuhan memimpin hamba-Mu, bangsa-Mu Tuhan, sehingga boleh tiba dengan selamat sekalipun mereka harus melewati berbagai macam hambatan, berbagai macam tantangan, dan tidak mulus-mulus amat Tuhan, ataupun naik turun dan berliku. Tetapi Engkau toh pada akhirnya menibakan mereka di Yerusalem. Demikian juga kami Tuhan, kami percaya Engkaulah kiranya yang menuntun kehidupan kami masing-masing. Engkaulah kiranya yang memimpin kami masing-masing dalam menemukan apa yang kami butuhkan, dalam mencari berkat-Mu Tuhan, dalam menemukan sumber-sumber kehidupan, dalam menemukan segala yang kami perlu di tengah-tengah keluarga kami. Kami percaya Engkau Tuhan yang lebih mengetahui, yang lebih mampu menuntun kami, yang lebih mampu untuk mengarahkan kami. Bukan diri kami yang terbatas ini, bukan diri kami Tuhan yang fana ini, bukan diri kami yang lemah ini Tuhan, tetapi Engkau yang menyertai, Engkau yang memimpin kami. Untuk itu Tuhan, tolonglah kami, supaya kami memohon dan menyerahkan dan berharap agar Tuhanlah kiranya yang terlebih dahulu memimpin kami menjalani kehidupan kami ini. Terlebih saat kami hendak keluar dari rumah kami, tempat tinggal kami Tuhan, biarlah Engkau yang menyertai perjalanan kami. Jauhkan kami dari mara bahaya saat kami hendak berangkat kerja, atau bahkan saat kami hendak bersekolah, supaya kami boleh tiba dengan selamat di tempat pekerjaan ataupun sekolah kami. Juga nantinya saat kami kembali ke tempat tinggal kami, ke rumah kami Tuhan, lindungilah kami juga Tuhan, supaya kami boleh tiba dengan selamat. Karena kami percaya Engkaulah yang mampu menghantarkan dan memimpin kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, bagi jemaat-Mu yang hari ini sedang merindukan pekerjaan. Biarlah Tuhan yang menghantarkan jemaat-Mu, supaya boleh tiba di tempat pekerjaan yang tepat, sesuai dengan apa yang Kau kehendaki Tuhan, yang Engkau berikan kepada jemaat-Mu. Begitu juga bagi jemaat-Mu yang merindukan jodoh atau pasangan hidup. Engkaulah kiranya yang menghantarkan jemaat-Mu untuk menemukan pasangan yang terbaik. Demikian juga bagi jemaat-Mu yang sedang sakit di hari ini. Biarlah Tuhan juga yang menghantarkan jemaat-Mu untuk menemukan tempat berobat, entah itu fasilitas kesehatan ataupun rumah sakit yang tepat, yang baik, agar jemaat-Mu boleh sembuh. Karena kami percaya Engkaulah kiranya Tuhan yang menuntun kehidupan kami di setiap hari kami. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Anugerah Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang memberkati kamu sekalian. Amin. Shalom.